Shalom anak-anak sekalian, mari kita buka ibadah minggu kita pada hari ini tanggal 20 Juni 2021. Mari sekalian anak-anak penuh sukacita kita menyanyikan lagu pujian. Shalom adik-adik. Shalom Bang. Kayaknya kayak musik kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom Bang. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih kurang semangat sekali lagi. Semuanya harus mengeluarkan dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Coba ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Apakah sudah siap untuk mengikuti ibadah online? Siap Bang. Pinter. Kalau semua sudah siap, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, selalu mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, selalu meskipun badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, selalu mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Semua katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidup. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semua dalam sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan juga di dalam nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Dia memberikan segala yang perlu bagiku. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Marilah anak-anak kita bersama-sama mengucapkan titah Taurat yang kelima. Mari kita ucapkan. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih pada semangat? Masih Bang. Kalau masih pada semangat, coba tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Coba sekali lagi tepuk tangan Yesus. Sus. Yesus, yes, yes. Oke, kalau semua sudah pada semangat, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dalam
nama Yesus. Semua bernyanyi dan pakai gerakannya ya. Semangat ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Sekali lagi katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Oh yeah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Semua dalam sikap berdoa. Marilah anak-anak dengan rendah hati kita memohon pengampunan dosa, tetapi kita lebih dulu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami adalah anak-anak yang berdosa, yang banyak melakukan kesalahan. Tuhan, ampunilah kami dari dosa-dosa kami dan ajarlah kami melakukan kehendak-Mu saja. Ampunilah Tuhan dosa kami terhadap orang tua kami dan sesama kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih pada semangat? Masih Bang. Halo, masih pada semangat? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi hidupku bukannya aku lagi. Semua nyanyi dengan penuh semangat ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Semua katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dari terbit matahari Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Semua katakan Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita mendengar epistel dalam minggu kita yang tertulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita perhatikan, demikian dikatakan.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Abang Juniper ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang punya kakek nenek? Angkat tangannya. Wah, siapa yang punya tante sama omnya? Wah, ada yang punya. Yuk, kita sama-sama kita nyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Kita pakai gerakan ya, semua dengan semangat. Kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani. Kita bernyanyi jagalah hatimu. Hatimu terhadap dosa, akulah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, akulah Katakan masa depan sungguh ada. masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Semua dalam sikap berdoa. Marilah anak-anak kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya
kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Santawati Boru Sirait. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya dipersiapkan hati dan pikirannya. Kita mau datang kepada Tuhan. Semua dalam sikap berdoa kita bernyanyi janjimu seperti fajar. Semua dalam sikap berdoa kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom anak-anak. Mari kita mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Marilah kita memperhatikannya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati
orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, kamu tahu atau sudah pernah mendengar cerita Abraham? Inilah yang diceritakan dalam firman Tuhan saat ini. Abraham itu dipanggil sama Tuhan, kemudian Tuhan bilang, Abraham, kamu sekarang disuruh ya pergi, tinggalkanlah bapakmu, tinggalkan mamamu, tinggalkan saudara-saudaramu, kamu pergi sekarang ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jadi anak-anak, Tuhan waktu itu belum bilang kemana. Tuhan mau lihat apakah Abraham itu mau turut sama Tuhan apa tidak. Lalu Tuhan janji, nanti kalau kamu pergi ke sana, nanti kamu akan kuberkati. Lalu kalau kamu nanti jumpa sama orang-orang, kamu juga akan kuberkati. Orang-orang yang jumpa itu juga akan kuberkati. Tapi kalau ada orang yang jahat, aku nggak mau memberkati mereka. Tadi Tuhan bilang apa? Ayo adik-adik, tadi Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkatimu, tapi aku akan mengutuk orang-orang yang tidak memberkati. Lalu kita melihat cerita ini, kalau diteruskan cerita ini anak-anak, Abraham mau nggak pergi? Mau. Dia taat sama firman Tuhan. Dia mendengar Tuhan waktu berkata kepadanya. Lalu dia mau berjalan ke negeri yang nggak tahu. Coba kalau kamu disuruh sama mama sama bapak, pasti kan nggak mau lah orang tempatnya nggak jelas. Coba kalau jelas, anak-anak maunya disuruh kemana? Coba kalau disuruh, nak tolonglah diambil buku bapak dari kamar. Tak taunya kamarnya gelap, dihidupkan lampu memang terang, tapi anaknya bilang, nggak mau, takut. Kenapa takut? Kan gak ada siapa-siapa. Padahal tadi Abraham dia tidak takut. Nah, lalu kita apa petik pelajaran dari sini? Kalau Tuhan menyuruh manusia harus turut. Lalu kalau orang tua menyuruh kita hal-hal yang baik, anak-anak juga harus turut, harus mau. Sama seperti Abraham tadi, dia nggak membantah, dia nggak bilang malas. Atau misalnya anaknya disuruh, kamu bantuin mama ya ini, sabar loh ma. Nah dia main handphone, main jat-jat, main game. Lalu mamanya bilang lagi, tuh kamu makan, iya sabar. Itu betul enggak? Tidak kan anak-anak? Tapi kita harus taat kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang yang mengasihi kita. Tentu kalau orang yang mengasihi kita kan nggak mungkin mama kita itu, papa kita itu nyuruh kita yang nggak benar. Kalau mama papa kita itu nyuruh tolong diambilkan nasi, tolong makan, berarti kita juga harus mau kerjasama sama papa sama mama. Mungkin mereka tidak sempat mengambil. Lalu kalau papa mamanya bilang belajar ya, iya nanti sebentar, bisa sebentar, tapi jangan keterusan. Sudah 3 kali dipanggil, nak tolong ambilkan buku yang di kamar itu. Iya sabar, ternyata dia ngapain? Main game. Berarti itu melanggar hukum ke-5. Tadi Tuhan bilang, Abraham kamu pergi, tinggalkan. Artinya apa? Kalau kamu mungkin sedang main game, kamu harus tinggalkan game itu sebentar. Lalu apa ya ma yang bisa dibantu? Apa ya pak yang bisa dibantu? Mama papanya harus ditanya apa yang bisa dibantu kalau kamu dipanggil. Nah anak-anak,
demikian juga ketaatan Abram tadi kepada Allah, demikian juga ketaatan kita kepada orang tua. Tidak ada orang tua yang mau anaknya celaka. Jadi kalau kamu disuruh juga pas pada malam hari rasanya seperti takut, ngapain perlu takut? Kita kan diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Emangnya ada suara apa sehingga kita buat takut? Tidak ada kan kalau di rumah sendiri. Tapi kita harus berani, sama seperti Abraham tadi. Dia nggak bilang-bilang sama Tuhan, Tuhan nggak maulah orang kampung yang mau dituju juga nggak jelas. Nah apalagi kalau di rumah yang dituju kan sudah jelas. Misalnya papanya mamanya bilang, kamu ambil itu di mobil, kamu ambil itu di sepeda motor, kamu ambil itu di kamar. Sudah jelas tujuannya kan. Nah karena itu anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita taat kepada orang tua. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga taat kepada orang tua. Lalu kalau orang tua bilang, kamu sudah berdoa belum mau makan? Hihihi, belum berdoa, sudah lapar. Jangan, berdoa dulu supaya kita bersyukur untuk makanan yang diberikan Tuhan. Itulah tandanya kita taat sama firman Tuhan, kita taat sama orang tua juga. Apa yang disuruh oleh orang tua, oleh mama papa, mungkin oleh kakak, oleh abang, kita harus menuruti sepanjang yang disuruh itu adalah baik. Untuk itu anak-anak sekalian, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita seperti Abraham yang taat kepada perintah Allah, sehingga kita taat juga kepada firman Tuhan, kita juga taat kepada orang tua, sehingga orang tua bisa bahagia, punya anak yang bisa disuruh melakukan pekerjaan, disuruh melakukan hal yang baik. Kalau kita disuruh melakukan pekerjaan, berarti itu melatih diri kita untuk lebih pintar, untuk lebih rajin, untuk lebih baik, supaya kita tidak malas, supaya kita tidak membuang waktu, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan menyegarkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk taat kepadamu dan taat juga kepada orang tua kami. Ya Tuhan, berkatilah kami, berikan kami kekuatan dan rasa keberanian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Semuanya dipersiapkan persembahannya di tangan kanan. Coba tunjukkan tangan kanannya mana coba. Wah, pintar semua. Semua sudah dipersiapkan persembahannya. Kita sama-sama nyanyikan persembahan kami. Semua dalam sikap berdoa. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah sumber segala kehidupan, dan Engkau adalah sumber segala apa yang kami perlukan. Pada saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami sedikit dari yang kami punya yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, terimalah persembahan kami ini dengan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama
mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang telah menyaksikan ibadah online minggu ini. Dan jangan lupa, minggu depan saksikan kembali ibadah online sekolah minggu HKBP Citra Raya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.